Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tolong lancarkanlah diskusi kali ini, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, saudari Intan. Adapun studi kasus kita kali ini mengenai seorang guru yang menyusun RPP ataupun modul dengan format lengkap, tetapi saat pelaksanaan pembelajaran tidak berjalan. Murid bingung apa yang harus dikerjakan, waktu habis untuk penjelasan guru, dan hasil kerja tidak menunjukkan pemahaman ketika ditelaah. Masalahnya bukan pada format guru, melainkan pada ketidakselarasan tujuan terlalu umum. Aktivitas tidak mengarah ke bukti belajar, asesmen tidak jelas, dan tidak ada diferensiasi untuk murid yang belum siap. Pertanyaannya yang pertama yaitu mengenai apa indikator bahwa modul ajar ataupun RPP hanya rapi di kertas tapi tidak operasional di kelas? Menurut kalian kayak mana? Tentang operasional Misal kelas ya? guru tuh bikin modul atau RPP, tapi tidak sesuai gitu untuk anak SD-nya tuh. Misal tidak diberikan aspek-aspek berdiferensiasi untuk siswanya. Kan setiap kemampuan anak itu beda-beda pasti. Ada yang ibaratnya udah nyampai di tingkat A, ada yang masih setengah dari A tuh. Jadi kayak mana rancangan guru nih di modul nih memang rapi di kertas tapi tidak sesuai gitu untuk anak-anaknya. Kayak mana menurut kalian? Kayak indikator yang membuat nampak bahwa ini tuh tidak sesuai loh untuk anaknya. Maksudnya tuh modulnya ini tidak ada muatan diferensiasi. Misal ada muatan diferensiasi, sudah tuh kegiatannya tuh tidak jelas gitu. Kalau di dalam modul tuh ditulis misal guru menjelaskan sekian menit, sudah tuh anak mengerjakan siswa. Tapi ini tuh cuma berfokus kayaknya kalau dari studi kasus ini cuma berfokus guru sebagai pusat pembelajaran bukan siswanya. Jadi menurut kalian apa yang pembeda antara memang modul tuh berfokus pada siswa atau berfokus pada guru? Menurut kalian? Apa yang membuat beda fokus ke siswa sama guru? Dari rancangan modul tuh. Dari aktivitasnya ada sih. Terus? Mungkin guru kan juga lebih dominan daripada murid. Jadi waktu tuh habis untuk Guru. cuman penjelasan doang gitu. Iya. Nah, jadi murid tuh pasif. Jadi ya kayak apa ya? Bingung lah pas dia tuh mengerjain tugas itu tuh. Karena kalau ada tugas, karena guru tuh banyak penjelasan. Iya, aturan itu juga guru tuh memang menyesuaikan juga lah dengan ataupun karakteristik dari peserta didikan, menekankan diferensiasi. Soalnya tidak mungkin setiap siswa tuh memiliki kemampuan pemahaman yang sama. Sudah tuh juga guru tadi kan dibilangnya cuman penjelasan baik. Pas waktu ngerjain tugas ataupun LKPD ada waktu. Berarti kan sebenarnya tidak rapi juga dong di kertasnya. Soalnya Nah, itu juga kan indikatornya kan tidak sesuai. Iya juga sih, murid kan juga sekarang tuh kayak ya bukan sekarang ya, kayak sering bertanya gitu ya, Bu ini maksudnya apa, Bu ini gimana? Mungkin sudah dijelasin gurunya, Iya. anaknya bertanya, terus tidak ada waktu juga untuk mengerjain tugas. Jadi bisa ya jadi. nggak operasional gitu. Mungkin selain itu juga instruksi dari gurunya nih kurang jelas. Misal murid tuh bingung harus ngerjain apa, soalnya gurunya mungkin ngasih banyak penjelasan tapi itu tidak dikasih rangkuman ataupun inti dari tugasnya apa, materinya apa. Bisa jadi tuh kan tidak ada antisipasi gitu, nah perbedaan kemampuan siswa juga. Misalnya murid yang udah tertinggal nih kan dia belum dikatakan dia tuh belum paham. Nah siswa yang udah paham nih pasti kan bosan gitu, nah karena kayak itu lagi atau kayak tidak maksudnya itu sih ya bahasnya. Ya, intinya itu sebenarnya. Terus yang Kan pertanyaan pertama tadi, apa indikator bahwa modul ajar atau RPP hanya rapi di kertas tetapi tidak operasional? Tidak operasional ini kan kalau seperti yang kita ketahui itu ada KKO, kata kerja operasional.
kata kerja operasional misal ada C1, C2 sampai C6. Guru nih tidak operasional nih maksudnya misal di kertas tuh ditulisnya bahwa siswa nih bakal membedah teks narasi, misalnya menganalisis teks narasi. Tapi ternyata dalam prakteknya guru tuh tidak melakukan hal yang di modul yang dibuat. Misal dia buat ceramah gurunya. Misal gurunya nyuruh anaknya bergantian baca teks narasi tuh, itu kan tidak masuk kegiatan yang ada di KKO, dah. Paham? Ngerti. Jadi tuh maksudnya tuh guru nih buat di modul tuh kayak udah bagus, udah iya. kayak hot gitu ya, kayak udah iya. apa tuh? Kayak udah C berapa? C4 sampai C6 misal kegiatan-kegiatannya. Indikatornya, tapi pas di Praktik. di praktik yang aslinya dia tuh udah tidak melaksanakan sesuai, iya maksudnya itu. Jadi percuma banget sih modul panjang-panjang. Kalau dibuat. kayak gitu tuh mending kayak modulnya tuh singkat banget, tapi Iya. tuh bener-bener kayak dijalani Memang, dalam iya. aktivitas yang apa tuh yang aslinya gitu. Jadi untuk sekarang juga kan modul kita udah mengikuti modul 2025, udah nggak lagi kurikulum merdeka. yang ribet-ribet yang panjang-panjang, lebih ke misal penekanan Intinya hal-hal aja. ya, misal apa hal-hal memahaminya yang mana, kemudian kegiatan merefleksinya yang mana, kegiatan-kegiatan inti tuh. Kayak ada apa singkat, yang penting isinya Iya. padat gitu. Misal tidak perlu lagi dijelasin, guru bakal baca doa ini langsung. Dan misal kalau ada kegiatan ice breaking atau misal kegiatan untuk pembukanya tuh Salam. nyanyi misal untuk meningkatkan nasionalisme. Tapi itu pun juga pilihan opsional, soalnya kan hal-hal untuk membangkitkan semangat murid itu bukan dari kayak gitu bae, pasti ada juga untuk setiap tipe anak tuh yang kayak mana. Kita lanjut nggak sih ke nomor 2? Iya. Kalau nomor 1 udah bisa dipahami. Bagaimana mengecek alignment alignment tujuan aktivitas asesmen secara tepat sebelum mengajar. Saya cepat sebelum mengajar. Apa? Kayak kalau di modul kita tuh identifikasi murid ya sih. Iya dah, identifikasi murid misal kesiapan belajar, kemudian yang di modul kita Apa bikin tuh kemarin iya. kata bapak Maksudnya namanya yang awal-awal tuh identifikasi. asesmen awal. Yo, asesmen diagnostik dilakukan kayak gitu. Berarti kita harus ngecek itu dulu. Kemudian juga menyesuaikan tujuan dari capaian pembelajaran ini, mengarahnya kayak mana. Misal dalam satu capaian pembelajaran bisa dilaksanakan untuk 3-4 kali pertemuan. Nah itu kayak mana gurunya mengorganisir biar pembelajaran itu memang terarah ke sana. Nah itu ya cara guru lagi untuk meninjau hal-hal tersebut. Kemudian juga mengenai aktivitas, misalkan bukti belajar dari siswa tuh yang kayak mana? Bukti belajar, misal siswa tuh, guru tuh mengadakan tes, misal itu kan bukti belajar, kayak ada lembar jawabannya. Maksudnya tuh tujuannya tuh harus sesuai dengan bukti belajarnya. Kan tadi cara cepat mengecek alignment kan, tujuan, aktivitas, dan asesmen. Kan bukti belajar tuh bisa juga dijadiin asesmennya. Bukti belajarnya misal mengadakan ujian atau tes lisan atau tes lisan. Itu kan ada dalam bentuk misal catatan observasi, dibuat tabel kan sama dari gurunya. Ataupun kalau cara cepatnya harus sesuai juga. Cara cepatnya berarti gurunya lah yang bisa menganalisis secara cepat, ngambil tindakan kalau seandainya melenceng keluar dari alignment tujuan aktivitas asesmen. Tidak bisa ada cara cepatnya. Iya, ada. Tujuan itu kan apa tuh namanya, harus sesuai dengan aktivitasnya, karena sudah aktivitas yang tadi itu
barulah dibuktiin asesmen sama kan. asesmen tadi. Nggak bisa ya. Emang Cara bisa. cepatnya tuh gurunya yang berpikir cepat. Cara ngambil tindakannya kayak mana. Kalau yang biar memang selaras tadi. iya, kayak kalau mana memang misalnya. salah satu indikator kayak tujuan aktivitas ataupun asesmen itu ada yang melenceng. Tidak ada cara cepatnya. Tujuan dilatih aktivitasnya, Terus buktikan di asesmennya asesmennya. iya. Gitu. Oke. Berarti lanjut ke pertanyaan ketiga. Bagaimana memasukkan diferensiasi dan titik cek formatif agar semua siswa murid bergerak belajar? Bagaimana? Diferensiasi kayak Penyesuaian kemampuan. iya. Inilah misal dari kesiapan belajar, misal dari konten pembelajaran. Kan pasti guru tahu misal siswa tuh berada di tahap mana baik dalam pembelajaran. Ada yang udah nyampe B, ada yang masih di A, ataupun masih ada yang di setengah A ataupun di setengah B. Jadi mungkin guru tuh dapat mengkelompokkan siswa memang berdasarkan kesiapan belajar atau dicampur. Kan ada dua pilihan nggak sih? Kayak yang di pembelajaran itu kemarin, antara guru tuh memang mengkelompokkannya sesuai dengan kemampuan ataupun dicampur biar tercipta misal lebih ini lagi kan. Itu tergantung dari gurunya. Itu diferensiasi dari pemberian materi pembelajaran. Misal guru buat soal, anak pertama nih tahap pemahamannya bisa pakai soal cerita. Anak kedua nih bisa langsung dikasih soal yang angko-angko. Misal kalau matematika kan ada tuh. Kalau di soal cerita dia lebih tergambar, kalau ini dia kurang, misal dikasih X, dikasih Y, Lebih butuh analisis gitu ya. lebih butuh analisis. Sudah tuh nggak abstraknya kan. Kalau X, Y itu kalau dikasih misal Budi membeli 5 buah apel, itu kan bisa dianggap 5 X, iya kan variabelnya. Lanjut dari kalian ada? Tapi diferensiasi ini kalau misalkan guru tidak ada waktunya untuk berpikir yang Untuk kayak pembedaan bedain, konten bisa juga kayak dengan dibedain bantuan dari gurunya lain. Iya. Soalnya tetap sama, tapi kayak guru bisa itu kan juga bisa yang ini yang mengerjakan sendiri. ini, yang satu nih bisa ngerjain sendiri. ini enggak. Perlu dibimbing. Yang menengah nih mungkin bisa dikasih bantuan dikit-dikit. Nah, yang Memang waktu- nggak bisa. Yang memang nggak bisa nih mungkin gurunya lebih fokus ke dia gitu nanti di apa tuh secara bantuan tadi itu. Tapi soalnya tetap sama gitu. Iya. Tapi bisa juga sih kalau misalnya ditambah tantangan kayak gitu, nah kayak ya kita bandingin, kan kayak kita pernah juga lah kayak misalnya UTS atau UAS kita dibedain soalnya. Nah bisa per paket juga gitu ya. Iya, per paket kita buat soal tuh per paket itu, nah paket A, paket B, paket C gitu. Jadi nanti tuh anak juga nggak bisa nyontek, terus kita juga tahu tuh kemampuan anak tuh kayak mana gitu. Nah Iya. dengan soal yang berbeda-beda ini. Kok tahu kemampuan ini kan diferensiasi, kita yang tahu udah Kalau agar semua murid itu mengalami proses belajar yang bermakna. Stop. Bisa juga pengecekan pemahamannya tuh di tengah proses itu seperti pertanyaan singkat, gitu gak sih, diskusi atau tugas-tugas kecil, ya kan, agar dapat mengetahui perkembangan siswa murid tersebut kan, dan langsung memperbaiki pembelajaran pada saat itu. Seperti yang disebutkan Faras tadi, yang ini membutuhkan bantuan dari guru, yang ini sudah bisa mengerjakan sendiri, gitu kan, sesuai kemampuan dari siswanya, mana yang perlu dibimbing, mana yang tidak, gitu gak sih? Atau atau juga misal guru tuh kalau ngadain kuis dadakan, misal ada yang bisa jawab ini nanti ibu kasih permen atau kasih apa, itu kan juga membuat mereka tuh misal guru tahu oh anak ini paham dengan materi tadi cuma batas ini ternyata. Kalau yang bisa jawab berarti kan dia ingat apa yang dia pelajari, berarti pembelajaran itu sudah bermakna. Tapi kalau seandainya anaknya tuh masih diam baik, kemudian masih ngelamun padahal udah dikasih misal reward nih kayak gitu, ya itu memonitoringnya melalui kayak gitu, misal exit tiket atau tanya jawab atau kuis.
Selain itu juga bisa juga dalam akhir pembelajaran untuk memaksimalkan diferensiasi tadi dan titik cek formatif tuh melakukan refleksi dari guru ataupun murid. Misal murid menuliskan apa yang dia pahami, serta guru tuh yaitu tadi mengecek apakah sudah sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Intinya setiap titik cek harus langsung direspon guru. Jadi kayak tadi kan yang Salsa bilang harus dicek, kemudian memang diobservasi, sudah tuh langsung diambil kesimpulan. Biar itu memudahkan guru juga untuk pembelajaran besoknya kayak mana ngambil tindakan. Kalau seandainya cara pembelajaran sebelumnya belum sesuai, berarti ganti lagi caranya untuk menyesuaikan dengan pemahaman dari setiap siswa. Jadi sebenarnya pertanyaan dari Tigo ini RPP ataupun modul ajar tuh yang efektif bukan ditentukan oleh kelengkapan dari format. Kayak yang tadi kan, udah dibikin modul bagus, ternyata tidak sesuai pas prakteknya, tidak bisa dipakai. Tapi yang jelasnya butuh dengan keselarasan dari setiap siswa. Misal antara tujuan, aktivitas, dan asesmen, serta kemampuan guru untuk mengakomodasi keragaman murid melalui diferensiasi dan asesmen formatif. Nah, tanpa dari hal-hal tersebut, pembelajaran itu tadi kayak yang dicontoh, cenderung belajar secara prosedural dan berfokus kepada guru, bukan kepada siswa. Jadi, siswa itu tidak mengalami pembelajaran yang bermakna dan tidak menghasilkan bukti belajar yang valid. Mana? Ya Allah. Tadi kan ini. Jangan nanya. Ambil anak ngomong. Soal. Lagi cari. Nanya. Ini kan udah mungkin. Udah, itu sudah ada betul. Sudah ya? Kalau seandainya salah satu komponen dari aktivitas, asesmen, dan tujuan tidak lengkap, tidak bisa terjadi pelaksanaan pembelajaran yang efektif. Kalau salah satunya dihilangin, pasti tidak ini loh. Nggak efektif. Iya, tidak efektif. Kalau seandainya itu pertanyaannya mengarah ke itu tadi. Tapi kalau misalkan gurunya itu kayak ya, memiliki kreativitas yang tinggi, bisa juga gak sih kalau punya tanpa. Tidak lah. Tujuan tuh untuk tahu di mana posisi siswa, tujuan pembelajaran. Tujuan macam mana ya? Asesmen diagnostik untuk tahu di mana posisi siswa. Tujuan tuh adalah hal yang harus dicapai. Misal kalau dari naik sepeda tuh, misal dari Bulian ini ke Jambi, misal bersepeda atau motor. Sekarang kan berarti siswa tuh masih di Bulian, tujuannya ke Jambi. Itu aktivitas tuh perjalanannya. Sudah tuh asesmen tuh berapa lama waktu ini butuhkan untuk kayak pengukuran. Apakah dia nih kelambatan ngayun sepeda, atau misal bermotor nih karena banyak mobil besar lama. Jadi tidak mungkin kalau Tigo ini hilang, tidak betul berarti pembelajarannya. Tidak bisa tetap. Walaupun misal gurunya kreatif, misal ngasih media ini, media Walaupun itu. misalkan salah satunya baik, maksudnya tuh Salah satunya hilang. iya hilang salah satunya. Kalau tidak ada tujuan, tidak ada arah. Kalau tidak ada aktivitas, nak kayak mana perginya kalau ke sana? Ibaratnya ke Jambi tuh, naik apa? Kalau asesmennya hilang, berarti dia tuh kayak mana ya? Tidak bisa mengukur, misal untuk kedepannya kayak mana dia nak bermotor lagi atau sepeda lagi, tidak tahu dia. Misal minggu lalu aku ke Jambi berapa jam ya, misal. Oh iya. Iya kan? Berarti emang harus Asesmen ketiganya tuh harus selaras gitu loh. Asesmen. Berjalan. Asesmen tuh misal tahap yang udah kita sampai gitu, udah berhasil misalnya dengan tujuannya. Jadi aku jadi Pak Erwin nggak bisa ngasih contoh dari Bangkok. Itu terus yang diituin. Iya, aku dari Bulian ke Jambi. Tapi bahasanya mirip-mirip lah nggak sih, memang kayak gitu. Iya. Tujuan tuh ya tujuan kita nak mana.
Nih, udah belum ini? Belum, nggak boleh dah. Kan nomor 2. Tanya. Aku. Ya. Coba menurut Misalnya kalian nih, bandingkan dua kondisi kayak kan RPP sangat selaras tapi metodenya biasa aja. Yang dibandingkan sama RPP tidak selaras tapi metodenya sangat menarik. Mana yang lebih berpotensi untuk menghasilkan belajar yang bermakna gitu? Berat ya pertanyaannya. Soalnya kan RPP-nya bagus, tapi metode dari gurunya tuh biasa be. Misal standar-standar karena sibuk gitu kan, misal gurunya misal ngambil hari ini modelnya PBL, terus tugasnya cuma ngisi latihan dari buku, terus sudah tuh ada lagu jelas-jelasin dikit, sudah tuh sudah. Atau kalau kata-kata tadi RPP-nya bagus tapi tidak selaras. Misal gurunya tuh bikin modul ajar tuh tentang apa yang kemarin energi. Tapi metodenya mana RPP tidak selarasnya berarti tidak sesuai dengan kemampuan siswanya. Misal mau apa materinya energi, terus gurunya tuh bikin metode tuh model pembelajaran ini menariknya, misal ada dibikinnya mau apa kayak disuruh bikin papan apa atau nyoba praktek, tapi siswa tuh masih belum mampu gitu, tidak sesuai, misal tidak diferensiasi tadi itu tidak sih, misal modelnya RPP-nya tidak selaras, maksudnya tuh konsepnya gitu dah. Bukannya tidak selarasnya, tujuannya tuh tidak selaras sama bukti asesmennya. Aku tidak tahu Apa sih, gitu? dia tidak jelas. Tancu, iya kan? Tidak tahu aku kayak gini. Tapi kalau seandainya yang apa pernyataan pertama tuh bisa banget pembelajaran itu bermakna. Soalnya memang itu kebutuhannya. Kan tadi dibilangnya modulnya selaras, tapi metodenya biasa tidak ya. menarik. Iya, tidak menarik. Misal anak tuh memang ini. Tapi kalau seandainya kelasnya memang membutuhkan untuk lagi mode yang kayak gitu, bagus banget mungkin, efektif ya. Berarti yang penting tuh selarasnya nggak sih? Kalau Iya. nggak selaras kan kayak mana lagi untuk Jomblang. ini. Iya. Nah itu penting. Nggak jalan. Ini. Bukan kayaknya. Buat pertanyaan. Buat dariku. Buat apa? Coba terus Coba. Coba. Intan dia orang luar negeri dia. Maksudnya salah. Terima kasih. Kan udah bikin poster. Sudah. Mau kapan terakhir? IAI bos. Kapan terakhir? Senin, Selasa. Sudah Selasa. Selasa ada. IAI bos. Masuk ke kantor ada? Enggak. kan ini itu dia Iya. kali ini rombongan. Bisa ya? Iya. Rombongan. Ada ini. Syarara, Fiza. Maksudnya kata-katanya tuh udah typo ada? dia lagi sih misalnya Kak, kayak mana kak? Heeh, coba deh. Aku udah tahu posisi. mau buat dewek. Buset. Susu. Isu-isu. Tapi kurang iya. Orang i cuy. Iya kurang ini. Ini.
isu apa? Iya. Kayak digantinya kurang Makanya aku lakunya. Isu. ini ya. Ini aku bikin itu cuy, bikin kayak contohnya dari Pinterest. Ini yang udah final. Ini finalnya kok jadi baru nyadar sekarang. Kami langsung sekarang aku ini. Aku ini kayaknya aku buat dewek lah, ini cuma menjadi referensi lagi. Iya. Tengok sih. di itu Buat ya, di dewek. Canva ya. Iya. Nah kita lanjut. Ini isunya apa sih? Literasi digital. Iya. Aku tak inget Bapak Sofwan ngomong yang gadget-gadget itulah yang gue ini isunya kan. Ya ini sama sih sebenarnya. Kalau seandainya salah kan itu kan termasuk bagian dari literasi digital. Nah. Gadget. Gadget. Ini woi. Aku dari pagi. Jika sebuah RPP sudah memuat 2 tujuan, hari atau 3 hari itu pikirin aktivitas idenya. dan asesmen, mengapa ketidakselarasan masih bisa terjadi? Karena jika sebuah RPP sudah memuat tujuan, aktivitas sama asesmen nih. Mengapa ketidakselarasan masih bisa terjadi? Ini masih menyangkut pertanyaan yang tadi sih. kayaknya ya karena tergantung praktiknya enggak sih? Tadi Tergantung juga gurunya udah. iya, kayak mana cara guru melaksanakannya. Kalau seandainya Tadi buat RPP itu dengan sebagus-bagusnya, dengan terstruktur gitu dah Iya. sih. Pas apa praktik langsung berbeda dengan yang di RPP tersebut gitu kan. orang tua duluan tadi. Ya paling kayak gitu. Karena kan implikasinya tuh pembelajaran tuh hilang arah kan tadi dia bilangnya. RPP-nya bagus tapi ininya udah sesuai. Penyebabnya mungkin karena guru tuh tidak menjadikan TP, tujuan pembelajaran itu sebagai fokus utamanya. Untuk buat kegiatan pembelajarannya tadi. Jadi dia tuh buat kegiatan pembelajaran tuh kayak asal Nyambung be kayak ini materinya sama-sama ini bisa iya. satuin be. Padahal ibaratnya ternyata itu tuh lebih sesuainya mungkin untuk anak yang di atas kelasnya, misal kelas 5. Ya selain itu juga aktivitas kegiatannya tuh tidak yang membangun siswa tuh untuk bermakna. Misal siswa tuh tidak menemukan sendiri pengetahuannya. Misal cuman guru B tadi yang menjelaskan. Sudah itu juga misal tidak ada latihan ataupun pengujian bahwa siswa tuh nggak paham tentang pembelajaran. oh asesmen apa namanya? Formatif gak sih yang ini? Ya formatif. Awal pembelajaran. Awal Diagnostik. yang diagnostik, Oh iya. Ini formatif. yang akhir dak formatif, Sumatif. Oh iya. akhir. sumatif akhir. Mati. Apa? Tapi bisa juga kalau Proses. sumatif tuh misal untuk di akhir pembelajaran, misal kayak sesudah pembelajaran dilakukan kuis. Itu juga bisa kalau untuk setiap pertemuan. Juga mungkin pas apa buat ini itu namanya buat FPP-nya tuh mungkin gurunya tuh buat apa tuh kegiatannya tuh kayak berdasarkan metode yang menurut dia tuh seru gitu loh. Iya, tapi Nggak berdasarkan tujuan pembelajarannya. Misalkan tujuan pembelajarannya tuh kayak berdasarkan apa ya? Kayak ada berdasarkan apa? Ya? Masalah gitu nah. Iya, susah. Nah, tapi metodenya dia tidak pakai PBL. Malah dia pakai metode yang lain yang menurut misal dia PJBL. yang menurut dia itu tuh seru Seru. gitu. Nah, bukan berdasarkan kebutuhan TP-nya kan. Misal TP-nya ya kata kau mengarah ke PBL, tapi ternyata model yang dipakai oleh gurunya PJBL karena gurunya tuh pengen ada praktik dan seru, padahal ternyata ada sesuai dengan TP. Iya. Itu juga ya bisa jadi penyebab tidak selaras dari pembelajaran. Bisa jadi itu juga akan masalahnya kan. Mm-mm. Jadi sebenarnya itu guru tuh membuat modul tidak perlu ribet-ribet, tapi memang sesuai untuk belajar anaknya, selaras untuk anaknya belajar. Kan kita tetap ada asesmen kalau kita buat. Ini yang bisa tadi.
PDK. Kata bapaknya masih Dalam konteks kasus, apakah dominan guru dalam Teacher pembelajaran, teacher center, dalam pembelajaran merupakan sebab atau akibat dari RPP yang tidak operasional? Ini masih menyangkut sama pertanyaan pertama tadi. kayaknya iya, mungkin misal dalam modul tuh dibuat poin intinya baik, ternyata poin inti itu tidak jelas, misal tidak bisa dipraktikan, atau misal dalam kondisi itu ternyata anak tuh tidak bisa mempraktikannya karena ada sesuatu dan lain hal. Jadinya mungkin gurunya ngambil inisiatif, tapi ternyata pembelajaran tuh tidak bermakna untuk siswa. Yaitu mungkin aturannya kan pembuatan modul tuh harus lebih jelas, kemudian gurunya tuh memang mungkin ngambil alih kalau seandainya terjadi tidak kesesuaian dari modul, tapi tetap kayak mana caranya siswa tuh lebih berperan aktif menemukan pengetahuannya sendiri. Kemudian juga guru tuh harus sadar bahwa setiap kemampuan siswa tuh berbeda, tidak boleh dijadikan ada tuh misal satu anak pintar dijadikan tolak ukur untuk siswa lainnya tuh harus mencapai nilai yang sama, kan tidak boleh tuh prinsipnya kayak gitu. Berarti adalah perkembangan dari diri siswa tuh untuk berkembang lebih baik, malah dibanding-bandingin tuh malah bikin tidak sesuai. Jadi mungkin ya itu, gurunya juga mungkin masih pakai metode yang udah lama yang teacher center, sehingga siswa tuh tidak terlibat dalam pembelajaran. Cuman kayak mana kalau teacher center tuh guru tuh merasa siswa tuh ikut andil dalam pembelajaran, tapi kalau dari sisi siswanya cuma gurunya baik, iya, tidak bisa kayak gitu. Jadi memang gurunya juga perlu evaluasi sih. Evaluasi ada tuh misalnya yang dilakukan berapa kalau pas aku SMA, Evaluasi ini kayak penting gitu lah buat iya misal guru. Tapi kalau gurunya masih pakai apa ya, metode yang lama, ya bakal kayak gitu terus generasinya. Berarti salah dari RPP-nya nggak sih iya berarti yang kan buat aktivitasnya tadi tuh? awalnya rencananya kayak gini, ternyata guru harus ngambil plan B, guru yang ngubah rencananya kan. Tapi siswa kan tidak tahu apa-apa tentang hal tersebut. Ya itu baliknya jadinya ke teacher center. Aku tidak tahu sih kalau pas zaman kan sekolah min, pas zaman aku dulu kami setiap sebelum pembelajaran baca doa biasa berat. Tapi kalau yang aku dengar dari samping rumahku sekarang tuh mereka tuh kayak ada kumpul-kumpul dulu, kayak apel pagi. tidak kayak ngaji kayak apa. Kalau sekarang kan gitu gak sih? Bisa kumpul dulu kegiatan apa pagi ini, atau besoknya misal bercerita yang kayak gitu. Menurut kalian itu tuh kan itu tidak ada tuh dalam modul. Menurut kalian itu penting atau tidak? Tergantung dari kebijakan sekolahnya lagi. Kan tiap sekolah beda-beda. Ya. Ada tuh yang tiap paginya harus apel, harus absen. Jadi tahu tuh anak yang belum berangkat ya tetap alfa di kelasnya. Ada juga yang pakai sebelum pembelajaran tuh nyanyi Indonesia Raya dulu. Nah, ya. Ada yang kayak lagu-lagu wajib gitu deh sih. Sama surat-surat pendek kan juga ada. Tapi lebih ke kalau nyanyi itu Indonesia Raya sih. Tapi itu pun biasa cuma hari Senin. Ada yang tiap Ada hari. yang tiap hari. Ayo kita Nintan, parahnya Nintan. Dari tadi yuk. Baru nih. Kamu mau aku. Kan sudah ada setannya. Aduh.
Kayak mana menurut kalian, misal ada satu kasus, misal guru bahasa Inggris, guru tamat bahasa Inggris, sudah tuh dia kerja dulu, tapi pekerjaannya tuh udah sesuai, misal berhubungan sama kayak listrik atau pump gitu dah. Terus Sudah tuh dia mungkin udah terkumpul duitnya, dia lanjut ini PPG. PPG itu dia ngambilnya yang guru PGSD. Itu kan berarti linear kak. Ini beberapa tahun yang lalu, makanya masih boleh kan, sekarang nggak boleh lagi dah. iya udah benar. Sudah tuh dia ujian CPNS P3K lulus. Sudah tuh dia ngajar jadi guru SD. Menurut kalian dia tuh tetap ada ilmunya tuh kayak mana? Misal mana ya maksud aku tuh, dia kan Mungkin tidak ada, mempelajari hal-hal yang dialami Iya. oleh PGSD, maksud aku tuh. mungkin ada lah dikit-dikit kan Di kalau PPG dia kan, tuh. tapi lebih Dia ngarahnya prinsip pembelajaran itu udah ke SD-an. Misalkan masih bahasa ke Inggris tuh, Inggris-Inggrisan. bahasa Inggris tuh kan biasanya SMP SMA ada sih yang guru. Tapi sekarang SD udah ada bahasa Inggris. ya Iya emang udah ada Mas Cinta tuh kayak cara ngajar dia tuh loh. kayak ngajar ke SMP ke SMA gitu maksud aku tuh. Apalagi latar belakang itu juga pernah misal tidak jadi guru, misal pekerjaan lain dulu. Tadi kau nanya Maksud aku tuh dia tuh tahu ada prinsip SD-an tuh yang kayak mana. Kan Ya beda mungkin tuh. dikasih tahu pas di PGSD, di PPG. Iya sih. Kenapa kita punya PGSD? Karena kita ambil jurusan lain terus kayak gini. ya udah sih bahasa Inggris bisa Iya. masuk kemana baik dah sih. Tapi sekarang nggak bisa. Ya, ada misal guru bahasa Indonesia MTK kan masih bisa. Iya kalau bahasa Indonesia MTK. Ya. Tapi bahasa Inggris dia bisa itu tes sekolah Iya. bisa. Guru bahasa Inggris. Apa bahasa Inggris? Bahasa Inggris psikologi kayaknya bisa. Enggak, Inggrisnya tuh Inggris murni atau Ah, bahasa kan Inggris. beda. Untuk Kan sastra Inggris sama sastra pendidikan Inggris. bahasa Inggris beda. Sastra Oh Inggris berarti yang itu tuh harus sastra Inggris ya berarti. kayaknya. Kalau ini Siapa? dia tuh Saudara? guru juga. Enggak sih. Orang lain. Tanya kau. jurusan lain pun masuk polisi juga bisa. Tergantung lah. Dia kan nggak nengok dari itunya juga. Dari fisik, dari tinggi, dari tes akademinya. Nah, kayak mana? Dia minat atau tidak, dia ini apa tidak, itulah yang dicek. Mana aku tidak kayak ini termasuk yang nggak miris atau enak untuk gurunya. Tapi kalau sekolah di dalam tuh kalau hari hujan tidak kerja, menguntungkan untuk gurunya tidak ngajar. Iya kan? Terus anaknya juga jadi tidak belajar. Itu Tapi miris ada- secara ini kalau Tapi- nengok dari Muridnya juga kadang banyak yang tidak datang. iya. Misal hari ini izin ngikut ibunya, misal kalau orang nggak ada yang ngantar dia, karena kasihan. Itu kan nggak bisa juga menghakimi kondisi keluarga orang-orang kan kayak Ya gimana. kan berbeda-beda gitu. Cuman itu kalau tantangannya ngajar di sekolah, misal yang mengalami 3T itu, ya pasti ada kesempatan ataupun apa nggak masuk sekolah gitu kan, antara gurunya ataupun siswanya dari keadaan. Buatlah ada sih drive pengumpulan Poster. poster ya. Jadi kalau ini ya aku buat poster gitu pengumpul. Jika semua guru di sebuah sekolah mengalami masalah RPP,
yang tidak operasional, apakah ini masih bisa disebut masalah individu? Jika masalah Misal suatu guru dalam satu sekolah Heeh. mengalami masalah pembuatan modul Iya. yang sama, tapi misal guru A tidak paham cara ngebedain kayak mana identifikasi murid, identifikasi materi, atau misal guru B masih kurang ini, misal bikin modul tuh tidak berbasis pembelajaran mendalam gitu kan, karena kurangnya referensi. Dan masalah untuk orang C, masalahnya ini lagi. Nah, menurut kalian itu tuh termasuk masalah individu atau masalah general yang dialami di satu sekolah? Tadi semuanya kan. Iya, semua satu sekolah tuh guru tidak bisa bikin modul ya tuh, tidak Berarti ada yang kompeten. Individu lah. bukan individu lah. Berarti ibaratnya dari sekolahnya juga, dari kepala sekolahnya itu udah ada pengujian guru nih bikin kayak mana kan? Caranya juga kayak pelatihannya tuh Kurang. mungkin kurang di sekolah itu untuk membuat modul yang Tapi kalau tadi. guru nggak ini maksudnya tuh kan dia udah kuliah nih, Iya. kan udah dilatih bikin modul, masa dia tidak bisa gitu maksudnya. Mungkin ya deh. ya mungkin banyak yang ini ya pas kuliahnya udah joki terus sekali ya udah pernah buat sendiri, jadi pas sekali disuruh buat Heeh. udah bisa. Kan sekarang udah Kan canggih. banyak yo, referensi sekarang kan banyak. Mau bikin per satu pertemuan, mau bikin misal dalam 1 tahun ajar, kan bisa juga. Misal pertemuan 2 sampai 3 TP-nya ini bisa tuh, asal kayak mana kita menyikapi cara pembuatannya. Tapi awalnya tuh berakarnya tuh memang dari masalah individu ya sih. Iya. Awalnya memang berakar dari masalah individu, tapi mungkin karena tidak ada ketegasan dari kepala sekolah ataupun evaluasi dari sekolah. Berarti kan kalau ditengok evaluasi dari sekolahnya mungkin acak adul. Soalnya satu kelas B misal tidak betul, belum lagi kelas-kelas lain, iya kan? Mungkin B bisa menurunkan akreditasi sekolah, kayak gitu deh. Bisa jadi sih. Kalian ada pernah nengok ke kelompok berapa tuh sih yang meja 3, artikel 5, R3, R2. Ngapain ya? penasaran? Kau pikir kayak mana ya? Itu kan meja nanti buat buat apa coba? Iya. Itu. Dua sama hari ini kelompok A sama kelompok B. Itu berkedayaan. Bagus. Aku lo ngerti kok IG sampai Nggak misalnya- mana ada bagus. Nggak misalnya awak yang jadi nggak kayak event gitu. Iya, dia Sudah. biasanya nih anu perkumpulan kayak Isra Mi'raj, cuman dia yang acara. Dia ini kan kumpulan dong yang dari gitu. Oh iya, udah nggak lagi banyak. Seru banget. Oh, aku tahu. Sudah. Masuk. Pengen nggak tapi itu bulan. Itu dalam modul ya. Menurut kalian kayak mana kalau dalam satu pembelajaran guru lebih mengutamakan aktivitas ketimbang banyaknya aktivitas fisik, misal praktik, ketimbang banyaknya untuk aktivitas belajar pemahaman materi? Menurut kalian lebih bagusnya yang mana? Lebih banyak aktivitas praktek atau materi? Kalau aku praktek. Ya, tapi kan tidak semua siswa suka praktek. Balance materi dan praktek. Ya. Nah, kayak mana cara mengakali untuk siswa yang kan ada 3 golongan, visual, auditory, mendengar kan, terus kinestetik, kayak praktek. Kayak mana itu kan termasuk untuk diferensiasi juga tuh. Soalnya kan setiap kemampuan siswa memahami pembelajaran tuh, misal kalau visual mungkin sukanya nengok video atau game yang seru-seru, ditengok di mata tuh cantik atau bagus gitu.
Kalau auditori mungkin lebih mendengarkan, kalau kinestetik praktik. Nah, dalam satu pertemuan kayak mana kita cara mengakali untuk setiap golongan berbeda konten tadi kan, berbeda cara pemahaman, tapi tetap satu tujuan itu siswa itu tetap paham. Kayak mana menurut kalian? Konteksnya kalau misal dalam Jadi satu konteksnya pertemuan, nih harus milih banyakin belajar atau atau praktek. bisa digabungin dalam satu pertemuan? Iya. Kalau bisa digabungin ya, soalnya Mungkin kalau gini lah. bisa juga satu-satu. Misal pertemuan minggu ini pakai Materi. visual, iya. Ini minggu itu praktik. Tapi misal kalau dalam satu pertemuan harus memang memuat 3 Semuanya. unsur tadi, iya. Kayak mana caranya? Bisa bahas sih. Bisa. Tergantung cara guru menyikapi pembuatan modulnya. Dan pada pertemuan harus ada 3. Iya, misal pertama melihat video, ya kan, visual. Kedua, misal kalau bahasa Inggris tuh ada tuh, misal speaking, mendengar ini, terus kalian catat, ini artinya apa? Ini, itu kayak juga, ya dah. Kalau praktiknya, Terus satu lagi kinestetik, melakukan project misalnya atau apa, bikin mungkin videonya. Kan tadi bikin ada yang suka video sama mendengarkan, itu tuh bisa digabungin. Itu kan di video tuh juga ada suara. bisa Nah terus dari video tadi tuh dilakukan tugas project. mungkin videonya tuh kayak contoh tugas proyeknya gitu. Nah itu dia nyontoin tugasnya gitu. Bisa gak sih Nen? Kayaknya bisa dalam satu pembelajaran kan. Soalnya kan katanya setiap pemahaman siswa tuh beda. Ada yang visual, ada yang auditori, ada yang kinestetik. Selain tadi kan yang pembeda, misal kelompok siswanya udah tingkat mana pemahaman, ada juga tingkat cara melihat pembelajaran tuh supaya kayak mana. Ternyata melencengnya jauh ya. Nih, misalnya nih ya, di dalam modul tuh banyak nih aktivitas, tapi di situ tuh tidak selalu Materinya tentang apa ya, di aktivitasnya tuh tidak selalu memuat tentang belajar gitu. Nah, ya kayak mana sih? Contohnya yang tanya tadi. Enggak, ini belum dicobain. Nantinya baru. Iya, iya baca banyak. itu loh tadi. iya. Cinta baca itu loh tadi. Sayang. Cinta baca itu tadi. Iya. Ini Ya Allah, kamu melihat atau mendengar? Tapi jawabannya beda. Gini. Ya udah yang Apa resiko misalnya kan kita calon guru nih, resikonya kalau kita bergantung pada metode pembelajaran. Misalnya nih kayak diskusi kelompok gitu. tergantung dengan itu. Kan udah dari awal udah dibuat itu metodenya kayak mana kita di modul aja tuh. Nah, misal Ya, guru tuh resikonya. cuman make satu metode berdiskusi terus setiap pertemuan. Itu kan Resikonya. menggunakan satu metode tertentu kan yang bilang. Menurut kalian kayak mana dampaknya? Kayak yang kita bahas tadi enggak sih? Apa ya yang kan enggak semua tujuan yang PJB, yang PBL tadi tuh loh, enggak semua tujuan tuh bisa masuk ke PBL gitu. Yo, harus disesuaikan yo. Harus disesuaikan. Yo, betul yang kata Paras tadi. Semuanya itu tergantung dengan kebutuhan dari tujuan pembelajaran. Kata Paras, misal tujuan pembelajarannya kali ini topiknya tuh lebih ke BBL, gurunya tidak cocok nih kalau pakai PJBL, padahal gurunya tuh lebih menguasai PJBL karena memang
misal bagus bikin LKPD-nya tuh, misal untuk siswa tuh memang pembelajaran bermakna. Tapi kalau seandainya hal itu dilakukan terus, kan PJBL tuh Bosan ya. 2 pertemuan enggak sih? Kayak enggak bisa dilakukan 1 kali pertemuan. Terus juga memakan biaya dan waktu. Dan enggak mungkin dipraktekkan tiap hari atau tiap minggu. Dan juga muridnya tuh bosan juga gak sih, misalkan Iya. top ini juga diskusi terus kayak gak ada yang lain gitu. Kalau diskusi terus juga enggak ada yang lain juga bosan. Kayak dia tuh nganggap pasti ini diskusi lagi gitu nah. Kayak ada hal yang baru yang bikin dia. Takutnya tuh juga diskusi ini siswa tuh tidak mendengarkan diskusi kawannya tadi. Misal lagi bahas topik A, siswanya sibuk dengan kawannya bercerita dewe. Diskusi juga tuh namanya. Iya diskusi tapi beda bukan konteks. belajar. Iya, bukan belajar. Iya. Jatuhnya pembelajarannya tidak bisa bermakna. Jadi, ya itu tadi, guru tuh harus ada asesmennya. Ya kan? Masa tidak ditengok, ini anak nih setiap hari dikasih diskusi terus, tapi nilainya juga tidak bagus. Berarti kan di metode Berarti butuh ada yang rangsangan hal yang baru lebih, iya, berarti kan. stimulus baru. Kata misal bahas PJDL atau diajak apa kegiatan-kegiatan metodenya divariasikan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang tepat kita. Misal yang kita tuh tentang energi dah sih. Nah itu kan kayak udah harus diskusi terus kan, bisa kita seling-seling dengan metode yang lain. Mungkin dalam yang prakteknya bisa kan dari energi itu misalkan buat apa gitu. Tidak sih? Sih juga. Tidak nyambung lagi ya? Oke, angkat kuliah dengan kon. Coba ya. Ya ayo ngomong, jangan main HP dulu. Tam. Gimana ya? Kok kayak mana ya? Mungkin mencapai pembelajaran ideal apa lagi? Provokasi dulu. Enggak. Iya. Ah, apa kamu? Ya udah kan ya kamu. Kamu yang nanya. Kamu yang nanya. Ya udah. Habis siapa yang telepon? Yang mana ini? Ini. Ayo cepat, makanya kita ngomong juga. Ya udah ini kan kayak jangan. Yang itu. Ya udah tanya. Kau mau jawabnya? Iya. Menurut kalian kenapa menyelesaikan materi itu bertentangan dengan memastikan pemahaman murid? Cepat jawab. Berorientasi pada menyelesaikan materi. Ini Apa sih ini nih? Mengapa menyelesaikan materi katanya sering suruh nanya aja, aku nggak mau. dengan memastikan pemahaman menyelesaikan materi? Gini nih, jika guru nih fokusnya cuma nyelesain materi nih, jadi waktu tuh terbatas itu naras. Kayak mana? Nggak mudah. Makanya Dengan memastikan pemahaman. enggak, aku loh rasanya tuh mau ngejelasin. Ya iya cepet jelasin, aku dengar. Alah, kamu kayak gitu menurut aku. Cepat.
Iya betul Selalu juga, nanya. tadi kan waktunya terbatas katamu kan. Nah, jadi murid itu tidak sempat memahami materi tersebut secara lebih mendalam gitu gak sih? Nah, sebaiknya kita juga fokus pada pemahamannya. Itu mungkin kan pada tidak semua materi itu selesai gitu kan. Jadi intinya tuh kita nih harus balance gitu aja sama yang menyelesaikan materi dan memastikan pemahaman dari siswa tersebut. Kan aku bilang Kalau tadi aku sering nanya lu mau nanya. kan jangan itu bilang. Ya aku mau jawab, kamu mau nanya. Emang harus ada cinta di sini. Nggak bisa kalau tidak. Mungkin enggak. Nah, aku nanya. Hah? Mungkin enggak pembelajaran tuh gagal Kalau meskipun gurunya tuh kayak sudah mengikuti dari awal kegiatan di RPP itu secara menyeluruh. mungkin Apa alasannya? karena kan RPP tuh apa ya, nggak menjamin kualitas pembelajaran. Kalau RPP-nya sudah diiniin dengan apa ya? RPP-nya tuh sudah bagus. Bisa enggak pembelajaran tuh gagal? Bisa. Tergantung prakteknya. Dia lah buat bagus-bagus RPP ini, prakteknya di luar dari RPP kayak mana nak berjalan dengan bagus. Kan kita nggak harus berpatok ya misalnya kan RPP itu harus dilakukan gitu kan. Tapi kalau kita nggak tahu nih kemampuan menggunakan RPP-nya itu secara fleksibel, ya wassalam. Mana sih kalian nih? Bilang salah. Apa sih? Gini deh sih kan kalau RPP itu dirancang dengan baik, Iya. gurunya tuh kayak benar-benar mengikuti dengan kayak patuhnya gitu sama RPP-nya tuh, sedangkan pembelajaran di kelasnya tuh apa ya udah sesuai sama RPP-nya gitu Makanya nah. ini. Ya pembelajaran di kelas itu udah sesuai sama RPP-nya, masa gurunya tetap harus ngikutin RPP itu? Bisa be gurunya tuh kayak nengok Melenceng keadaan gitu. dulu dah sih, nengok keadaan dulu misalkan Iya. emang cocok gitu, bisa lah dipakai dikit-dikit RPP-nya tadi tuh biar sesuai sama lingkungan kelasnya. Tapi kan juga RPP itu emang udah terstruktur. Tapi belum tentu kalau buat orang yang buat kalau tidak pandai. Iya, ndak selaras tadi. Masa Iya. gurunya tetap harus patuh sama Iya. Gurunya RPP-nya sadar tadi. nih, oh kok aku bikin ini lagi dalam keadaan apa ya? Kayak Kayak lagi ngarang-ngarang gitu pusing kan, pas ngarang itu. ngidol. Nah, dia bikin ini tidak sesuai. Pas praktiknya kok kayak janggal atau kurang pas. Ya tidak apa-apa, direvisi selama kayak lagi dalam pembelajaran. Gurunya mungkin ngambil dulu waktu berapa menit untuk ngubah ini kegiatannya yang lebih cocok untuk apa. Menyesuaikan dengan pembelajaran lah. Modul itu kan sebagai patokan untuk atau pembimbing untuk guru untuk melakukan pembelajaran. Pelaksanaannya kan tetap pas kayak pas praktiknya. Kalau guru tuh profesional, Berarti tergantung di gurunya lagi kan. iya. Atau misal modul bagus gurunya masih agak kagok, ngajarnya masih kurang pas. Itu kayak gitu. Atau misal gurunya memang lah berpengalaman, udah hafal sintaks-sintaksnya, tapi pas bikin tuh mungkin lagi lupa atau lagi Nggak mungkin modulnya yang bikin orang lain, dan gurunya Iya. tinggal make wae ya, gitu. mungkin misal dia megang kelas lain enggak sih? Hmm. Guru yang memang guru kelas utamanya tuh lagi ini. Apalagi guru-guru yang dulu gitu kan nggak mungkin kayak langsung paham sama RPP yang sekarang gitu, nah yang harus disusun dia. Kalau dulu kan cuma langsung aja gini langsung udah. Gini. Jadi ya tetap nyuruh orang gitu, nah guru-guru yang dulu gitu nah buat ngerjain RPP dia. Itu balik lagi ke gurunya, pintar-pintar pintar-pintar. Baca itu RPP yang Pintar-pintar membaca, Menyesuaikan, ya iya. membaca situasi kelas. ya let's go. Ini kita bikin tugas kayak gini kayak mana?
Bagi dulu siapa yang pertama? Aku kedua. Ya sudah tahu aku nak balik. Aku terakhir. Kayak Aku biasa kedua. aku sudah cinta. Aku kedua. Aku sudah kawin loh. Kita ada Tidak 5. mau ya udah kamu pertama berarti sebelum aku. Ngejalan soalnya Ayo, udah pas. udah. Sekian dulu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Kami cukupkan diskusi kami hari ini.